Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sejarah lahirnya Daulah Syafawi. Yang pertama sejarah lahirnya, yang kedua strategi dan kebijakan, yang ketiga kejayaan yang dicapai, dan yang keempat masa keruntuhannya. Sejarah berdirinya Daulah Syafawi. Daulah Syafawi di Persia baru berdiri pada waktu Daulah Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya. Namun pada kenyataannya, Daulah Syafawi berkembang dengan sangat cepat. Istilah nama Syafawi ini terus dipertahankan sampai Tarekat Syafawiyah menjadi sebuah gerakan politik dan menjadi daulah yang disebut Daulah Syafawi. Dalam perkembangannya, Daulah Syafawi sering berselisih dan bersinggungan dengan Daulah Turki Utsmani. Di bawah kepemimpinan Junaid 1447 sampai 1460 Masehi, terbentuklah prajurit yang kuat dan siap untuk memasuki dunia perpolitikan. Kepemimpinan Junaid dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Haidar. Haidar lalu menikah dengan cucu Usun Hasan. Dari pernikahannya lahirlah Ismail yang kelak di kemudian hari menjadi pendiri Daulah Syafawi di Persia. Periode berikutnya, kepemimpinan gerakan Syafawi diserahkan pada Ismail yang kala itu masih berusia 7 tahun. Di kota Tabriz, inilah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai khalifah pertama Daulah Syafawi. Strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Syafawi. 1. Berusaha menghilangkan dominasi Kisilbas atas Daulah Syafawiyah dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan-tawanan bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang ada sejak pemerintahan tahap 1. Yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani. Di samping itu, Abbas I berjanji untuk tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dalam khutbah-khutbah Jumat. Sebagai jaminan atas syarat-syarat tersebut, Abbas I menyerahkan saudara sepupunya yaitu Haidar Mirza sebagai sandera di Istanbul. Masa kejayaannya Daulah Syafawi. 1. Di bidang ekonomi, 2. Di bidang ilmu pengetahuan, dan 3. Bidang pembangunan fisik dan seni. 1. Bidang ekonomi. Kemajuan ekonomi pada masa itu bermula dengan penguasaan atas Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan demikian, Syafawiyah menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur, jalur yang pada mulanya diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis. 2. Bidang ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan apabila pada masa Daulah Syafawi, tradisi keilmuan terus berkembang dengan baik. Pada Daulah Syafawiyah muncul ilmu-ilmuwan terkenal diantaranya Baha al-Din al-Syirazi, generalis ilmu pengetahuan, Zat al-Din al-Syirazi, filsuf, dan Muhammad Bakir ibn Muhammad Damat, filsuf, ahli sejarah, teolog yang pernah mengadakan observasi atas kehidupan lebah. Ilmu fikih juga berkembang baik pada saat itu. Di antara tokohnya adalah Baharuddin al-Amili. Selain sebagai pakar agama, ia juga sebagai ahli kebudayaan yang mengetahui persoalan-persoalan dari berbagai segi. Ketiga, bidang pembangunan fisik dan seni. Para pemimpin Daulah Syafawi telah mengubah wajah Isfahan yang merupakan pusat pemerintahan menjadi kota yang sangat indah. Kota Isfahan menjadi semakin indah dengan dibuatnya taman-taman wisata terbuka. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Dalam bidang seni, arsitektur, bangunan-bangunannya yaitu seperti yang terlihat pada Masjid Shah 1611 Masehi dan Masjid Sheikh Lutf Allah 1603 Masehi.
Unsur seni lainnya juga terlihat pada hasil kerajinan tangan, keramik, permadani, karpet, pakaian, tembikar, dan lain-lain. Seni lukis juga sudah mulai muncul pada masa ini, tepatnya pada saat Sultan Tahmasp I berkuasa. Runtuhnya peradaban Islam masa Daulah Syafawi. Kemunduran pertama terjadi pada masa Syafi'i Mirza, cucu Abbas I, karena dia seorang pemimpin yang lemah dan sangat kejam terhadap pembesar-pembesar daulah. Di lain sisi, dia juga seorang pencemburu. Sifat tidak baiknya akhirnya mengakibatkan mundurnya kemajuan-kemajuan yang telah diperoleh dalam pemerintahan sebelumnya. Satu persatu, wilayah kekuasaan Daulah Syafawi lepas ke penguasaan daulah lain. Kota Kandahar diduduki oleh Daulah Mughal yang ketika itu diperintah oleh Sultan Shah Jahan. Sementara Baghdad direbut oleh Daulah Utsmani. Abbas II suka minum minuman keras sehingga ia jatuh sakit dan meninggal. Sebagaimana Abbas II, Sulaiman juga seorang pemabuk. Ia bertindak kejam terhadap para pembesar yang dicurigainya. Akibatnya, rakyatnya bersikap masa bodoh terhadap pemerintah. Pemberontakan terjadi pertama kali tahun 1709 Masehi, dilakukan oleh bangsa Afgan di bawah pimpinan Miss Fans yang berhasil merebut wilayah Kandahar. Pemberontakan lainnya terjadi di Herat. Suku Ardabil Afghanistan berhasil menduduki Mashhad. Mir Faiz diganti oleh Mir Mahmud dan ia dapat mempersatukan pasukannya dengan pasukan Ardabil sehingga ia mampu merebut negeri-negeri Afgan dari kekuasaan Syafawi. Adapun sebab-sebab kemunduran dan kehancuran Daulah Syafawi adalah: 1. Adanya konflik yang berkepanjangan dengan Daulah Utsmani. Berdirinya Daulah Syafawi yang bermazhab Syiah merupakan ancaman bagi Daulah Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian antara dua penguasa besar ini. 2. Terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin Daulah Syafawi, yang juga ikut mempercepat proses kehancuran daulah ini. Khalifah Sulaiman yang pecandu narkotik dan menyenangi kehidupan malam selama hampir 7 tahun tidak menyempatkan diri menangani pemerintahan. 7. Pasukan Gulam, budak-budak yang dibentuk Abbas I, ternyata tidak memiliki semangat juang yang tinggi seperti semangat Qizilbash. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki ketahanan mental karena tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak memiliki bekal rohani. Kemerosotan aspek kemiliteran ini sangat besar pengaruhnya terhadap runtuhnya ketahanan dan pertahanan Daulah Syafawi. 4. Seringnya terjadi konflik inter dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Sekian pemaparan materi dari kelompok saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.